sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan ini. Kita bersaat teduh. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah
Sebelum kita membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan. Waktu demi waktu, hari demi hari, kasih karunia-Mu yang menyertai dan menopang kehidupan kami. Dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan. Roh Kudus sendiri yang mempersiapkan hati kami, supaya pada saat kami membaca, hati kami menerimanya dengan penuh sukacita, dan terlebih kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat,
silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan kau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah mohon kerendahan hati. Salah satu buah roh adalah pengendalian diri. Mengendalikan diri adalah kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap diri sendiri. Kontrol diri merupakan upaya menumbuhkan kesadaran bahwa hidup yang dijalani ini adalah bersama dengan orang lain. Salah satu dampak dari pengendalian diri ini adalah sikap rendah hati. Pribadi yang rendah hati akan menghindarkan diri dari sikap arogan, congkak, merasa diri penting, senang menggurui, susah mendengarkan, merasa diri tahu segala sesuatu, dan sulit memahami keberadaan sesamanya di sekitarnya. Pentingnya hidup rendah hati ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita malam hari ini. Tuhan Yesus mengingatkan tentang sikap hidup dalam kerendahan hati melalui pengendalian diri. Kapan merendahkan hati itu dilakukan? Jawabnya adalah setiap saat. Sebab kerendahan hati adalah karakter dari pembiasaan diri. Seorang yang membiasakan diri merendahkan hati, dimanapun ia berada, ia tetap akan rendah hati.
baik di hadapan orang yang dianggap penting, di tengah masyarakat, ataupun di hadapan orang biasa. Ia tetap menunjukkan sikap rendah hatinya. Teladan rendah hati diajarkan Tuhan Yesus secara nyata. Saat ia menjadi sorotan banyak orang karena melakukan hal-hal ajaib dan banyak mujizat, ia tidak menjadi jumawa, tidak menjadi sombong. Sikap itu berkebalikan dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Injil menceritakan bahwa mereka ingin selalu menampakkan diri sebagai yang terhebat dan tersohor. Akibatnya mereka tidak mampu mengendalikan diri untuk memamerkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai prestasi dan kehebatan. Di tempat-tempat umum, mereka menunjukkan kebolehannya sebagai seorang rohaniawan atau agamawan. Saat menjalani ritual keagamaan, mereka memamerkan kesalehan di muka umum. Saat diundang menghadiri acara-acara khusus atau sebuah pesta, mereka berebut tempat kehormatan. Tuhan Yesus menyoroti kebiasaan itu. Apa jadinya jika tempat terhormat itu bukan ditunjukkan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Mereka yang memperebutkan kursi itu pasti akan malu. Buah dari kesombongan adalah rasa malu. Bagaimana mewujudkan sikap rendah hati itu dalam kehidupan kita? Injil Lukas 14 ayat 12-14 menuliskan Tuhan Yesus memberikan gambaran demikian. Bila seseorang mengundang sesamanya yang kaya dan mampu di pesta yang diselenggarakannya, orang itu dapat mengharapkan balasan berupa undangan pesta atau suatu pemberian dari orang kaya itu. Namun bila seorang mengundang sesamanya yang menderita, yaitu mereka yang lumpuh, yang buta, atau disabilitas, dan miskin di pesta yang diselenggarakannya, ia pantas mendapat pujian yang sebenarnya. Mengapa? Sebab ia tidak mungkin mengharapkan orang-orang miskin dan menderita yang diundangnya itu memberikan balasan kepadanya. Di sini Tuhan Yesus memberikan pesan bahagia bagi mereka yang rendah hati. Meskipun mereka tidak mendapat balasan dari dunia, namun Tuhan sendiri yang akan memberikan balasan seturut dengan kehendak-Nya. Balasan itu bukan sekedar pujian dunia, namun berkat ilahi dari Allah. Dari sini kita memahami perlunya membiasakan melakukan pengendalian diri menuju sikap merendahkan hati. Melalui ajarannya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dengan kerendahan hati, kita siap untuk mengikuti jejak dan teladan Tuhan. Bagaimana sikap rendah hati diwujudkan dalam hidup sehari-hari? Kita bisa belajar memohon kepada Tuhan Yesus agar dibebaskan dari keinginan untuk dihargai, keinginan untuk mengangkat martabat, keinginan untuk menjadi orang penting. Kita juga memohon agar dibebaskan dari ketakutan direndahkan, ketakutan diabaikan, ketakutan mendapat nama jelek karena melakukan kebaikan, atau ketakutan dinodai dan dituduh saat memberikan pembelaan
pada yang tersisih. Itulah permohonan pada Tuhan Yesus agar kita bersikap rendah hati. Mari kita hidup menurut teladan dan jejak yang ditinggalkan oleh Kristus. Sikap merendahkan hati. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk kami dapat mengendalikan diri kami dari sikap congkak, angkuh, sombong, dan meninggikan diri kami. Sebaliknya, mampukan kami untuk belajar dari waktu ke waktu, bersikap seperti teladan Kristus, yaitu merendahkan hati kami. Supaya melalui sikap ini, kami boleh mencerminkan kasih dan penyelamatan Tuhan yang sudah kami terima. Mari kita berdoa untuk upaya dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk dapat mencegah dan memperlambat serta mengurangi penyebaran daripada virus corona ini. Dengan setiap langkah yang diambil, setiap upaya yang dijalankan, supaya dengan keterlibatan setiap warga masyarakat, kita boleh melihat akan kemajuan dari upaya pencegahan ini.
Kita juga mau berdoa bagi saudara-saudara kita, baik yang kita kenal secara langsung maupun tidak, mereka yang terdampak baik dari sisi ekonomi karena penghasilan yang berkurang, terjadinya PHK, ataupun terdampak secara sosial dan kemasyarakatan, supaya mereka juga dapat terjangkau dan terlayani melalui keterlibatan kita dan kontribusi kita bersama-sama dengan pemerintah. Kita juga berdoa bagi setiap program gereja, baik yang dijalankan oleh majelis jemaat maupun pengurus dari setiap badan pelayanan yang dilakukan secara virtual ataupun online. Kiranya program-program tersebut juga dapat menyapa setiap umat untuk dapat memberikan pengharapan, kekuatan, dan penghiburan di tengah situasi seperti ini. Kita berdoa untuk setiap ketahanan secara spiritual dari umat Tuhan, agar tetap mengharapkan dan terus memalingkan wajah ke arah kemuliaan Kristus. Allah yang Maha Tinggi, tanpamu kami lemah, tanpamu kami rapuh, dan tanpamu kami pasti binasa. Topanglah hidup kami di dalam kekuatan tangan Tuhan, supaya hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang kami isi dengan terus menatap kepada Kristus dan terus berpengharapan kepada yang terbaik dari Tuhan. Engkau menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami melalui doa syafaat ini, karena kami naikkan di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, pengasih dan penyayang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus.
kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam persekutuan doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namanya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan